Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kawan-kawan yang saya hormati, kapatangko Allah agak tinggi kaji awak. Allah sampai kepada hidup bersama Allah atau merasakan hidup bersama Allah. Dan untuk dapat merasakan hidup bersama Allah, awak tentu harus kenal atau mengenal Allah terlebih dahulu. Mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, dan mengenal afalnya atau perbuatannya di dalam kehidupanku. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan dapat mengenal Tuhannya. Karena melupakan Allah sama juga melupakan diri sendiri. Barang siapa yang melupakan Tuhannya, berarti dia telah melupakan dirinya sendiri. Secara umum tentu awak Allah mengenal nama-nama Allah yang asmaul husna, sifat-sifatnya. Allah beraja awak di sekolah dan segala perbuatannya, karena lahnya tayangan di Allah di alam semesta yang bisa awak lihat, awak dengar, termasuk pada diri awak sendiri yang bisa awak rasakan di dalam kehidupan Allah tu Al-Khaliq, Maha Pencipta, nampak ciptaannya. Setelah mengenal, baru timbul rasa cinta, rasa ingin tahu dan mendekatkan diri kepadanya dengan jalan beribadah, mengikuti segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah. Dan untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai, tentu awak harus berkorban, karena cinta butuh pengorbanan sebagai bukti terhadap yang dicintai. Semakin besar pengorbanan kita terhadap sesuatu yang kita cintai atau yang kita inginkan, tentu semakin besar pula kemungkinannya awak mendapatkan anan awak inginkan tu. Kalau harato awak korbankan, awak akan mendapatkan puluh harato. Kalau diri awak korbankan, awak pun akan mendapatkan puluh diri, karena memikir balam tentu jo balam puluh. Cuma tujuan beko yang membedakan untuk balam ko dipikir. Ada nan sekedar hobi, ada untuk mendapatkan pitih dijualnya, dan ada pula untuk diserahkan pada seseorang nan nyo cintai. Semakin besar pengorbanan kita, semakin besar pula lah nan kita dapatkan atau terima. Kalau harato kan alah jaleh awak, lah tahu awak nilai dan harganya. Lebih tinggi nilai pitih 100.000 daripada pitih 1.000. Namun menurut Allah, pitih 1.000 bisa lebih tinggi nilainya daripada 100.000. Tergantung orang nan mengeluarkannya. Atau istilah Arabnya, 1 dirham bisa melebihi 1.000 dinar. Ada orang nan punya pitih 1 dirham, serahkan 1 dirham untuk Allah atau di jalan Allah, habis pitih. Dan ada pula orang nan kayo punya pitih 5.000 dinar, serahkan 1.000 dinar, masih basiso pitih hampir 1.000 dinar lagi. Di sisi Allah lebih tinggi nilainya
1 dirham nanyo kaluan untuk Allah dan Rasulnya oleh seorang yang pertama daripada 1000 dinar nanyo serahkan oleh orang nan kedua. Dan nan jaleh bana Allah tu maha teliti, maha adil, dan maha bijaksana. Tapi kalau sama-sama habis tentu jauh lebih tinggi nilainya di sisi Allah 1000 dinar daripada 1 dirham. Begitu juga akan nilai diri. Dan yang paling berharga pada manusia itu kan harga dirinya. Semakin tinggi harga diri nanyo korbankan untuk Allah dan Rasulnya, semakin tinggi pula lah nilai diri nan kanyo dapean atau nanyo kadapean. Kini awak ambillah contoh kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang bangsawan kota Mekah, wanita mulia yang sangat dermawan dan seorang yang kaya raya. Ketika dia rela mengorbankan harga diri, kebangsawanannya, kemuliaannya, dan seluruh harta kekayaannya demi Allah dan Rasulnya. Bahkan dia pernah berkata, jika aku mati lebih dahulu dan mayatku atau tulang belulangku masih berguna untuk Allah dan Rasulnya, maka ambillah ya baginda. Tak terbayangkan betapa besarnya pengorbanan seorang Siti Khadijah untuk mendapatkan cintanya Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Tentu nanyo tarimo, nanyo dapean lebih besar lagi dari Tuhannya atau dari yang dicintainya. Dan Allah telah sediakan surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan juga keridaannya atau cintanya. Jadi kalau ingin awak mendapatkan apa nan ada di sisi Allah yang disebut dengan surga, di mana segala keinginan didapatkan yang berisikan kenikmatan dan kepuasan, tidak ada kesedihan dan kekecewaan di dalamnya. Berkorbanlah, korbankan harta dan diri untuk Allah. Jika awak punya tenaga, maka pergunakanlah tenagaku untuk mempertinggi nilai diri kita di hadapan Allah. Jika awak punya harato, maka kerahkanlah atau korbankanlah haratoku untuk Allah dan Rasulnya. Jika awak punya ilmu pengetahuan, maka jadikanlah ilmu pengetahuan tu untuk mendapatkan ridha Allah dan keridaannya. Dan jika awak punya kekuasaan, maka berbuatlah dengan kekuasaanku untuk membesarkan dan meninggikan nilai diri kita di hadapan Allah, demi mendapatkan cintanya atau kasih sayangnya. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Muhammad. Fayaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu, menghapuskan segala kesalahanmu, dan mengasihanimu. Dan sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi penyayang. Akini baca mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Jika Muhammad itu adalah contoh dan suri tauladan di dalam kehidupan, maka jadikan pulolah diri awak contoh dan suri tauladan di dalam kehidupanku. Atau dengan kata lain, berbuatlah dan berperilakulah sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat dan berperilaku di dalam kehidupannya.
Mudah-mudahan lah bisa awak pahami sampai di siku. Lebih dan kurang ambo minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.